Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, yang mana alhamdulillahnya kita masih bisa bertemu pada bulan yang penuh keberkahan, pada bulan yang penuh kemuliaan, yaitu pada bulan Ramadan. Dan semoga amalan yang kita lakukan pada bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan pahala di sisinya. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi akhir zaman kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memuliakan manusia layaknya manusia. Dan semoga kita terus menjadi pengikutnya sampai yaumil kiamat kelak. Para sahabat sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat yang mudah-mudahan nasihat itu menjadi pengingat untuk diri saya sendiri dan para sahabat sekalian. Nasihat itu berjudul solusi dari masalah adalah memberi. Di setiap kita hidup pasti selalu kita mempunyai masalah, dan setiap masalah pasti selalu mempunyai solusi. Tapi kebanyakan orang menyelesaikan masalahnya tidak dengan cara yang bijaksana. Kebanyakan orang berpikir bahwa masalah harus diselesaikan dengan cara yang sulit atau hal yang harus diupayakan dengan mati-matian. Sedangkan salah satu solusi dari masalah itu tersebut hanyalah memberi. Apakah kita sudah memberikan waktu kita? Apakah kita sudah memberikan hidup kita, harta kita? Itu dari memberi itu kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Seperti kisah ada dua anak kecil yang sedang sibuk di halaman rumahnya, dan ternyata mereka sedang berusaha mengeluarkan bola pingpong dari dalam lubang yang gelap dan dalam. Karena setelah berusaha sangat lama, mereka pun berputus asa. Namun di saat mereka ingin berputus asa, ibu mereka pun datang dan bertanya, apakah kalian sudah mendapatkan bolanya? Mereka pun menjawab, belum, karena lubangnya dalam dan sangat gelap. Lalu ibu mereka pun berkata, coba kalian berikan air ke dalam lubang itu, dan pasti lubang itu akan memberikan bola yang kalian inginkan. Dan benar saja, ketika mereka memberikan air ke dalam lubang tersebut, bola pingpong yang mereka inginkan pun keluar dari lubang tersebut. Dari kisah ini, kita bisa mengambil ibroh bahwa setiap masalah itu tidak harus diselesaikan dengan hal yang sangat sulit. Permisalannya bola pingpong tidak harus diambil dengan tangan. Kita cukup memberikan saja dia air, maka dia akan memberikan kita bola pingpong. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim, kita memberikan waktu, harta, perhatian kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dari ayat itu kita mengetahui bahwa salah satu diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Lalu apakah kita sudah memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Allah? Perumpamaan lainnya, misalnya kita ingin sekali diberikan rizki yang sangat berlimpah, rizki yang penuh keberkahan. Tapi apakah kita sudah memberikan hak-hak orang yang ada dalam rizki kita? Padahal Allah berfirman dalam Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 261,
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya tumbuh 100 biji, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki. Dari ayat ini kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita berikan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada bulan Ramadan yang dimana Allah selalu lipat gandakan amalan-amalan yang kita lakukan. Tapi menjadi pertanyaan lagi kepada diri kita sendiri, apakah harta yang kita miliki sudah kita berikan kepada jalan Allah atau hanya membeli barang karena hanya tren? Untuk para sahabat dan teman-teman sekalian yang sedang berjuang menghafal Quran dan sedang berjuang mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, dan apabila masih merasa kesulitan, kita harus membaca lagi bahwa Allah pernah berfirman dalam Quran surah Al-Qamar 4 kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk memberi peringatan, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dari ayat ini aturan kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran yang Allah turunkan sudah Allah buat dengan mudah agar kita bisa menghafalnya dan kita bisa mengambil pelajaran dari sebelumnya. Mengapa kita tidak bisa menghafal Al-Quran? Karena kita belum memberikan waktu kita untuk Al-Quran sepenuhnya, atau kita bermalas-malasan menghafal Quran. Padahal pepatah Arab mengatakan al-i'timadu asasun najah, keyakinan pada diri sendiri adalah kunci kesuksesan. Mungkin kita belum sukses kali ini karena kita belum yakin atas apa yang kita perjuangkan saat ini. Lalu, apakah sudah kita berikan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Dan apakah kita masih ragu atas ayat-ayat Allah yang telah Allah turunkan untuk umat manusia? Apakah kita masih ragu? Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat ini bisa menjadi nasihat untuk diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Wal afwa minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.